Oh, Dari awal ya. ya. Oke. Ayo mulai. Ayo mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perjuangan sebelum abad ke-20. Next. Oke, di sini anggotanya ada yang pertama ada Fania Ramadina, yang kedua ada Ashifa Zikra Faradiba, yang ketiga ada Aulia Safira, yang keempat ada Putri Adelia, dan yang kelima ada Syafira Laila. Lanjut. Perjuangan sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia memiliki ciri antara lain perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti bangsawan atau tokoh agama bersifat sporadis atau musiman, namun perlawanan semacam ini selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Penyebab kegagalan perjuangan. 1. Perjuangan bersifat kedaerahan. Saat itu, rakyat Indonesia belum bersatu seperti sekarang ini. Hal inilah yang membuat perjuangan yang dilakukan pada masa itu dilandaskan untuk membebaskan daerah masing-masing dari penjajahan. Kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Perjuangan saat itu masih mementingkan daerah sendiri, sehingga menyebabkan perlawanan yang tidak serentak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kalah dalam persenjataan. Faktor penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 adalah kalah dalam persenjataan. Kala itu, rakyat Indonesia belum memiliki senjata yang memadai untuk melawan penjajah yang menggunakan senjata lebih modern. Terakhir, masih bergantung pada pimpinan. Ketika melakukan perlawanan, tentu ada seseorang yang akan ditunjuk sebagai pemimpin. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terdapat keteraturan dalam menjalankan strategi. Tapi sayangnya ketika perlawanan dalam melawan penjajah, para anggotanya cenderung masih sangat mengandalkan pemimpinnya. Dengan kata lain, jika pemimpin perlawanan gugur, baik ditangkap atau meninggal, maka pasukan atau anggota yang lainnya akan kacau, bahkan mundur. Hal inilah yang membuat perlawanan jadi tidak bisa dilanjutkan. Next. Perlawanan sebelum abad ke-20 itu ada 5. Yang pertama, perlawanan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri di Sumatera Barat. Yang kedua, perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa. Yang ketiga, perlawanan I Gusti Ketut Dilantik di Bali. Yang keempat, perlawanan Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan. Dan yang kelima, perlawanan Kapiten Patimura di Maluku. Next. Perlawanan Tuanku Imam Bonjol, Perang Padri di Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol dikenal sebagai pemimpin kaum Padri di Bonjol. Perang Padri terjadi dari tahun 1803 sampai 1838 di Sumatera Barat. Awal mula perang ini karena perang antara kaum Padri atau kaum agama dan kaum adat. Masa pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825 ketika kaum Padri melakukan perlawanan di Minangkabau. Masa kedua terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang mulai mereda tetapi Belanda melakukan siasat dan membuat perjanjian dengan kaum Padri. Sementara itu kaum adat semakin terdesak karena perjanjian kaum Padri dengan Belanda. Kaum adat akhirnya meminta bantuan pada Belanda untuk menyerang kaum Padri. Masa ketiga terjadi pada tahun 1830 sampai 1838. Pada tahun 1833,
Akhirnya kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk melawan Belanda. Akibat perjanjian dengan Belanda, kaum adat menyadari kerugian dan dampak masyarakat Minangkabau. Belanda melakukan penyerangan dan mengepung benteng kaum Padri pada 16 Maret sampai 17 Agustus 1837. Pemerintah kolonial Belanda sampai 3 kali mengganti komandan perang untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol. Akhirnya, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch melakukan perjanjian dengan kaum Padri melalui perjanjian Musang, yaitu perjanjian perdamaian antara Belanda dan kaum Padri. Namun, perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda yang kemudian menguasai benteng kaum Padri pada 16 Agustus 1837. Akhirnya, Tuanku Imam Bonjol menyerah pada Belanda bulan Oktober 1837 dan kemudian ditangkap lalu dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian Tuanku Imam Bonjol dipindahkan ke Ambon sampai ke Lota, Minahasa dekat Manado. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia pada 8 November 1864. Beliau dimakamkan di tempat pengasingannya. Next. Yang kedua, ada Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok di jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang berawal di mana saat pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro di Mangkubumi di Tegalrejo. Namun, gagal. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap, yang kemudian disusul oleh Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawirodirjo yang menyerahkan diri kepada Belanda. Pada 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, hidup atau mati. Pada 16 Februari 1830, Pangeran Diponegoro yang sadar posisinya lemah akhirnya setuju untuk menemui Jenderal de Kock. Pada 20 Februari 1830, pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan, dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Walaupun Pangeran Diponegoro telah beberapa kali bertemu dengan Jenderal de Kock, namun mata-mata di Kesatuan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan. Akhirnya, pada 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis Duperron dan Mayor F.V. Michels untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang, dan akhirnya Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Lanjut, Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Staduis atau Gedung Museum Fathahillah. Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 dan pada 3 Mei 1830 untuk kemudian ditawan di Benteng New Amsterdam. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Next. Perlawanan I Gusti Ketut Jelantik di Bali. I Gusti Ketut Jelantik pernah terlibat menjadi patih dalam Perang Bali Kedua atau Perang Jagaraga tahun 1948. Perang itu berlangsung antara pasukan Belanda
melawan pasukan Bali. I Gusti Ketut Jelantik melakukan perlawanan sebanyak 3 kali, antara lain Perang Bali, Perang Jagaraga, dan Perang Bali ketiga yang berlangsung dalam kurun waktu tahun 1846 sampai 1849. I Gusti Ketut Jelantik kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada SK Presiden RI nomor 77 tahun 1993. Jelantik menghembuskan napas terakhir pada pertempuran Perang Puputan yang selalu dikenang publik Bali. Kisah I Gusti Ketut Jelantik dirajut dengan apik oleh Yayasan Pelestarian Bali Utara. Beberapa peninggalannya, seperti keris yang digunakan untuk berperang, kini masih tersimpan dalam museum yang terletak di Kabupaten Buleleng. Next. Perlawanan Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda yang lebih dikenal dengan sebutan Perang Banjar. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta sikap ikut campur pihak Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda dari tahun 1859 sampai 1905. Kesultanan Banjar memiliki sumber daya alam seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar yang melimpah. Hal inilah yang kemudian mendorong Belanda untuk mulai merencanakan strategi agar dapat menguasai Kesultanan Banjar. Belanda dan Kesultanan Banjar mulai melakukan interaksi pada sekitar tahun 1840-an. Setelah itu, Belanda mulai dengan strategi melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa yang ada. Sebagai imbalan, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Kondisi tersebut berlangsung lama hingga akhirnya perlawanan rakyat Banjar dimulai saat Belanda mengangkat Pangeran Tamijidillah II sebagai Sultan Banjar pada tahun 1859. Padahal waktu itu sosok yang seharusnya naik tahta menjadi Sultan Banjar adalah Pangeran Hidayatullah II. Namanya juga tertulis dalam surat wasiat yang ditulis oleh Sultan Adam agar menjadi penerus takhta. Pada tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II kemudian memimpin perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Antasari memimpin penyerangan terhadap benteng Belanda dan tambang batu bara di wilayah Pengaron. Dalam serangan tersebut, Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batu bara di Pengaron. Setelah itu, muncul beberapa pertempuran di tempat lain, seperti pertempuran Benteng Tabanio di bulan Agustus 1859, lalu pertempuran Benteng Gunung Lawak pada September 1859, kemudian pertempuran Munggu Tayur pada Desember 1859, dan pertempuran Amawang pada Maret 1860. Lalu Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menawan keluarga Pangeran Hidayatullah II. Belanda kemudian meminta Pangeran Hidayatullah II untuk keluar dari persembunyiannya. Pangeran Hidayatullah II yang keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya justru ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Hal itu tidak menghentikan perlawanan Pangeran Antasari. Ia terus melakukan perlawanan di daerah-daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pangeran Antasari juga mendirikan 7 unit benteng di Teweh untuk memperkuat pertahanan rakyat. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mulai melemah karena terserang penyakit paru-paru dan cacar. Perjuangannya terus dilakukan hingga Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Untung Durrahman
melanjutkan perjuangan di Perang Banjar hingga titik darah penghabisan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1905 dengan kemenangan berada di pihak Belanda yang berhasil menghapus Kesultanan Banjar. Next. Perlawanan Kapitan Patimura di Maluku. 200 tahun lamanya, rakyat Maluku mengalami perpecahan dan kemiskinan. Rakyat Maluku memproduksi cengkeh dan pala untuk pasar dunia, namun tidak mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi. Pada 1817, Belanda berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Dürstede, Saparua. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran, sehingga rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Marta Christina Tiahahu. Setelah benteng Dürstede direbut kembali oleh Belanda, Kapitan Patimura berhasil ditangkap di Sirisori. Dia beserta beberapa anggota pasukannya dibawa ke Ambon. Belanda berusaha keras membujuk Kapitan Patimura untuk bekerja sama, tapi bujukan itu selalu ditolak dengan tegas. Patimura pun akhirnya dihukum gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di depan benteng Victoria di pesisir Hunitetu, kota Amboina. Kini tempat penghukuman tersebut telah didirikan patung Thomas Matulesi dan dijadikan Patimura Park oleh pemerintah kota Ambon. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.